Halo, selamat pagi. Ya, jadi di kesempatan pagi hari ini saya ada sedikit waktu untuk lanjut menganalisa XIUSD di mana sebelumnya ada bolong-bolong dan kekurang tepatan waktu. Ya, jadi hari ini saya ada sedikit waktu luang untuk bisa melihat XIUSD ini kembali. Ya, jadi kita sama-sama mendengar bahwasannya pada tanggal 1 kemarin ada isu atau ada berita mengenai US government shutdown. Jadi apa maksudnya? Jadi shutdown itu terjadi ketika pemerintah Amerika kehabisan dana operasional ya karena Kongres gagal menyetujui anggaran. Ya, jadi akibatnya ya sebagian besar instansi pemerintahan ya harus berhenti ya, jadi mungkin nanti ya seperti data-data NFP dan data-data lainnya yang bisa tertunda. Ya, dampak dari ini ya dampak dari shutdown ini berarti ya bisa menjadi sebuah ketidakpastian ekonomi ya, yang dimana bisa menjadi sebuah tanda masalah politik dan fiskal. Ya, jadi investor global ya bisa menjadi ragu-ragu terhadap dolar yang mungkin ya bisa emas ini bisa naik terus ya karena dianggap sebagai safe haven dan juga pertumbuhan ekonomi Amerika juga bisa tertekan ya. Sedangkan dampaknya ke emas ya, karena kemungkinan dolar bisa melemah ya, emas ini juga akan bisa naik ya, tapi kita tidak tahu sampai kapan dan berapa lama US shutdown ini akan terjadi. Jadi maka sekarang market juga kita lihat sedang bergerak sangat hati-hati ya. Jadi kesimpulannya memang dengan berita ini emas bisa naik, cuman karena sedang adanya ketidakpastian ya, bisa saja kalau shutdownnya ini tidak berlangsung lama dan ketika pemulihan kembali langsung rebound dan bagaimana, maka akan bisa sangat berdampak kepada gold ini ya. Jadi menurut saya saat ini market akan berhati-hati karena kalau kita lihat ya memang gold ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tajam ya. Jadi untuk saat ini juga kemungkinan besarnya tidak akan turun tajam ya. Jadi ini tadi saya sudah ada sedikit analisa ya, di sini bisa menjadi areal demand kita untuk melakukan entry buy dan juga melakukan ya, dengan take profit di range yang sempit karena kemungkinan hari ini akan bergerak santai ya, bergerak sideways ya dengan range yang tidak terlalu lebar menurut saya ya, ataupun bisa saja ya gold ini mengalami kenaikan kembali sampai menuju kepada 3.900 ataupun lebih ya, dimana sentimen ataupun kepercayaan terhadap pemotongan suku bunga lanjutan ini sudah sangat tinggi ya di akhir bulan ini ya. Jadi market biasanya akan bergerak duluan ya. Jadi kalau secara teknikal ya, secara teknikal memang akan sangat sulit untuk kita analisa, tapi kita bisa mengambil sebuah gambaran ya, di mana kita boleh mencari titik support ya, titik support di mana rata-rata pergerakan ataupun rata-rata di mana ya, candle-candle ini begitu kena dan membal ya. Itu gambaran simpelnya, dan juga kita kalau lihat secara Fibonacci saja bagaimana untuk mencari retracementnya untuk melakukan entry ya. Kalau kita tarik dari titik terendah di sini ya di 3793 sampai di high di sini ya di 3895, maka area optimal untuk kita melakukan entry yang
di 3832 merupakan areal yang sangat aman menurut saya ya, sampai pada di 3814. Sampai pada 3814 ya. Jadi tapi menurut saya kemungkinan hari ini tidak akan sampai ke area itu, kemungkinan ya menurut saya ya. Karena menurut saya hari ini akan bergerak pelan ya dalam area seperti ini saja, dan kemungkinan cenderung bullish ya. Menurut saya kemungkinan cenderung bullish ya. Jadi bisa saja ini menjadi areal support kita dengan kita jadikan sebagai areal demand dengan range ya. Kita boleh pakai range kecil dan kita akan ukur kembali menggunakan Fibonacci dengan kita ambil ini sebagai yang terendah ya. Kalau kita ambil dari sebelah sini ya, berarti kalau kita ambil dari titik terendah di sini ya, dan di sini tadi kita jadikan sebagai base demand-nya, maka secara Fibonacci-nya juga oke ya. Jadi saya rasa pergerakannya seperti ini di hari ini ya, tidak akan terlalu turun dan juga akan cenderung bullish. Ya, bullishnya bisa sampai mungkin bisa sampai membuat ATH baru ya di 3.900 ya. Karena kenapa bisa bullish ya, salah satunya seperti yang tadi saya bilang bahwasanya US government shutdown, di mana dampaknya ke emas akan lebih baik ya, emas akan naik seperti penjelasan saya di awal tadi, dan juga tentang pemangkasan suku bunga ya. Jadi diprediksi di akhir bulan Oktober ini akan ada pemotongan suku bunga lanjutan, sehingga menurut saya emas ini pasti akan cenderung bullish terus ya. Jadi untuk area hari ini ya di 3857 dan 53 ya, ini boleh menjadi area pantau kita untuk melakukan buy ya. Kalau saya beberapa hari ini dalam sepekan ini karena kurang waktu, saya selalu melakukan entry saja dulu dengan memasang limit ya, limit buy ataupun limit sell, dan rata-rata yang saya informasikan di grup maupun yang saya pasang selalu oke, kena dan profit ya. Tadi malam juga seperti itu. Jadi titik entry yang bisa saya infokan di pagi hari ini cukup seperti itu saja. Silakan bagi yang mau ikut silakan, tidak juga tidak masalah ya, karena ini bukan ajakan untuk entry. Dan juga saya informasikan ya, bagi yang ingin bergabung dalam grup saya boleh chat saya di WA yang akan saya sematkan di kolom komentar maupun di deskripsi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.